Dalam diri kita ada yang disebut dengan sabda tumira, 7 macam kegelapan, ego, nafsu, dan lain sebagainya yang ada di dalam diri kita. Nah, ketika kita mengenal bahwa diri kita ada kegelapan, kita harus mencari yang disebut dengan cahaya, yang disebut dengan light, kehidupan yang cemerlang. Nah, ketika kita mendapatkan kehidupan yang cemerlang, maka kita akan mendapatkan yang disebut dengan love, yaitu cinta. Om Swastiastu, Umas Dharma yang berbahagia. Selamat datang di channel PHDI Surabaya, channel edukasi, informasi, dan pelatihan seputar agama dan aktivitas umat Hindu Surabaya area. Agar channel ini terus bisa memberikan inspirasi dan pencerahan, klik subscribe, nyalakan lonceng, dan share ke teman-teman. Om Anubadrah Kratawoyatu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat menyaksikan. Untuk menjadi generasi muda Hindu yang tangguh. Kita ini semua adalah anak bangsa. Dan kita semua ini adalah seorang anak yang suputra dari orang tua kita masing-masing. Jadi pun umur kita, termasuk di rumahku Ketut Sedano yang umurnya 70 lebih, itu adalah seorang anak dari orang tuanya, seorang anak dari kedua orang tua. Ketika seorang anak melihat orang tuanya, bapak dan ibunya, barangkali tidak punya nama besar, tidak punya status sosial yang besar, justru anak-anaknya lah yang harus berupaya agar menjadi nama besar. Bagaimana caranya agar anak-anaknya mendapatkan nama besar? Selalulah berbuat baik. Salah satunya adalah mengikuti Dharma Tula Siwarati malam hari ini. Selalu berbuat baik sehingga dia mempunyai nama besar. Selalu berbuat baik. Dia merasa bahwa udara, tanah, air, pohon, binatang, dan lain sebagainya semua punya mata. Sehingga dengan demikian kita akan berpikir bahwa jikalau tanah pun punya telinga dan mata, secara otomatis kita berarti akan selalu berbuat baik. Mau tembok di kiri saya aja punya mata dan telinga kok. Nah, kalau saya tidak berbuat baik, semuanya akan melihat dan mendengar. Dicatat di dalam api, dicatat di dalam udara, dicatat di dalam air, dicatat di dalam tanah. Nah, ketika seorang anak mempunyai nama besar, orang lain akan bertanya, siapa ibunya? Siapa bapaknya? Kenalipun bapak ibunya tidak punya nama besar, tapi ketika anak-anaknya berjuang agar di dalam dirinya mempunyai nama besar, ibunya akan ditanya, siapa anak itu? Ibunya siapa? Anak itu orang tuanya siapa? Bapaknya siapa? Otomatis ibu dan bapaknya mempunyai nama besar. Kenapa seorang anak seperti itu? Adalah sebagai hadiah orang tuanya untuk membesarkan anak-anaknya menjadi berhasil. Itu adalah hadiah. Karena seorang anak meluhurkan nama besar, memberikan nama besar pada ibu dan bapak. Ini adalah merupakan sebuah refleksi, introspeksi, evaluasi hidup, dan semuanya itu kita dapatkan dari Widya. Sebaliknya adalah awidya. Widya itu artinya berpengetahuan, menjadi cemerlang, dan lawannya adalah awidya, orang yang tidak ingin mendapatkan ilmu pengetahuan. Hidup ini bagaikan es, gunung es. Hidup ini dipakai atau tidak dipakai akan mencair es itu. Agar hidup ini bermanfaat, kita pakailah hidup ini untuk berbuat baik. Saya lanjutkan untuk mencari benang merah daripada upacara kita melaksanakan Brata Siwarati.
Benang merahnya itu kira-kira di mana? Apakah Rakawi kita empu tan akung? Tan akung itu artinya tan dan akung. Tan itu artinya tidak, akung artinya tidak teguh. Berarti tidak teguh berarti seorang empu yang sangat teguh budi pekertinya untuk selalu berbuat baik. Nah, Empu Tan Akung ini lahir di masa pemerintahan Sri Aji Jayabaya di daerah Purah Kediri sekarang ini. Jadi di daerah Purah Kediri sekarang ini di Jawa Timur. Jadi kerajaannya di sana kurang lebih tahun 1132 sampai 1100 sekian, itu nanti ada. Nah, benang merahnya di mana? Sumbernya di mana? Brataswaratri. Kita lihat Weda. Weda, Yajur Weda, Sama Weda, Atharva Weda, dan Weda yang kelima yang disebut dengan Bhagavad Gita. Yang kedua, pembagian daripada kitab suci adalah Wedanga. Ada ilmu bahasa, Wyakarana, ilmu lagu, dan lain sebagainya, Nirukta, Jyotisa. Jyotisa ini adalah ilmu perbintangan. Wahyu ini diterima oleh Maharishi Atri. Setelah itu murid beliau yang secara tidak langsung menekuni di bidang Jyotisa adalah Prabu Jayabaya yang ada di Kediri tadi. Ahli Jyotisa. Sehingga beliau akhirnya sampai sekarang terkenal, dan di negeri Jepang juga terkenal bahwa Lene Ono perahu besi miber nang angkoso. Ada pesawat terbang. Perahu besi miber di angkasa. Pesawat terbang. Beliaulah yang menenung dari dulu bahwa akan terjadi perahu besi yang akan bisa terbang. Sri Adi Jayabaya. Lene Ono pasar tanpa suara. Jadi zaman tahun 1130 dia sudah menerka, mengira bahwa sekarang ini ada pasar yang tidak ada suaranya, yaitu Indomaret dan Alfamaret sekarang ini. Kan tidak ada suara. Kalau pasar tradisional banyak suaranya, kita kedengaran. Tetapi kalau Indomaret, Alfamaret, Giant, dan lain sebagainya tidak ada suara. Nah, kita lanjutkan dengan Upangga. Nah, Upangga ini bagiannya adalah kitab Mimamsa, Nihasa, Purana, Itihasa. Purana itu adalah mitos cerita kuno zaman dulu, sedangkan Itihasa itu adalah Mahabharata dan Ramayana. Nah, disinilah letak daripada benang merah, sumber daripada kita melakukan Brataswaratri yang ada di dalam cerita Rudaka yang ditulis oleh Empu Tan Akung tahun 1132 sampai tahun 1160-an. Nah, terakhir adalah Dharma Sastra atau seperti Dharma Sastra atau Manusemerti. Diresepsi daripada Dharma Sastra, undang-undang atau hukum Majapahit zaman dulu disebut dengan Manawa Dharma, Kuta Manawa Dharma Sastra. Kuta Manawa Dharma Sastra. Jadi sloka yang ada di dalam Dharma Sastra itu adalah 2600 sekian sloka. Ketika diresepsi menjadi Undang-Undang Majapahit berubah menjadi 200 sekian aturan. Itulah yang berlaku Undang-Undang Majapahit di zaman itu. Nah, mari kita lihat benang merahnya adalah di Purana dan Itihasa. Ada 18 Purana yang kita kenal sampai saat ini, dan ada 18 Upa Purana atau Purana kecil yang kita tahu sampai saat ini. Nah, kita sudah ketemu dengan benang merahnya, yaitu sumbernya Mahaswaratri ini adalah Purana, yaitu Padma Purana, Siwa Purana, atau Lingga Purana. Ya. Siwa Purana atau Lingga Purana. Nanti kita akan ketemu dengan Lingga Yoni. Lingga Yoni itu kita jelas akan melihat, ya, ketika kita Rauh Tirtayatra ke Pura Sakti Raden Wijaya, Royal Resident, di sana ada Lingga Yoni, ada Nandini, ada Ganapati. Di sana kita lihat, ini sumbernya adalah Purana. Siwa Purana atau Lingga Purana, Skanda Purana, Garuda Purana.
Nah, di dalam kepustakaan Jawa kuno dengan memakai bahasa Jawa kuno, ada di dalam Kawin Kakawin Siwarati, Siwarati Kalpa, karya Putu Pranakung, yaitu masa pemerintahan Sri Adi Jayabaya tahun 1130 sampai 1160 Masehi. Kita sudah ketemu benang merah, kita sudah ketemu sumber. Nah, mari kita mengerti tentang apa makna daripada Siwa Mahasiwarati. Tadi Prof. Made London mengatakan bahwa setiap bulan kita mengadakan upacara Siwarati ketika film. Tetapi saat ini, malam ini adalah malam yang paling gelap di jagat semesta alam ini dan di dalam diri kita. Kenapa saya mengatakan di dalam diri kita? Karena di dalam diri kita ada yang disebut dengan sabda tumira, 7 macam kegelapan, ego, nafsu, dan lain sebagainya yang ada di dalam diri kita. Nah, ketika kita mengenal bahwa diri kita ada kegelapan, kita harus mencari yang disebut dengan cahaya, yang disebut dengan light. Light ini cahaya. Setelah kita mendapatkan light atau cahaya, dedalu atau larut akan mendekat cahaya. Apa yang kita dapatkan di dalam cahaya itu, kita akan menemukan yang disebut dengan light, kehidupan yang cemerlang. Nah, ketika kita mendapatkan kehidupan yang cemerlang, maka kita akan mendapatkan yang disebut dengan love, yaitu cinta kasih. Cinta kasih yang abadi, cinta kasih dalam keluarga, cinta kasih ketika Ananda pacaran berdua, kita akan menemukan kedalaman cinta kasih ketika hidup kita dipenuhi dengan kecemerlangan. Nah, maka Siwarati memuja yang widi dalam prabawanya sebagai Siwa yang maha pendulang, maha pengampun, dan maha pemberi anugerah. Nah, kenapa kok tidak menyebut Brahman saja pada Tuhan? Tadi yang kembali ke awalan, kita mengenal kitab suci Babon yang induknya adalah Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharvaveda. Ketika kita sampai ke Upangga yang C ini, itu kita sudah mengikuti yang disebut dengan tafsir. Jadi kita ini adalah mengikuti tafsir daripada kitab suci itu sendiri. Nah, ketika kita sampai ketemu dengan sebuah tafsir, maka kita akan menemukan ajaran yang disebut dengan, kalau tafsirnya kita yakini Wisnu Purana, berarti Waisnawa. Kalau keyakinan kita di Siwa Purana atau Lingga Purana, berarti kita adalah Siwa Siddhanta. Dan dari Siwa Siddhanta itu akan nanti berkembang ke yang disebut dengan Pasupata, Ganapati, dan lain sebagainya, banyak sekali Tantra. Nah, itu nanti yang kita temukan. Nah, ini kembali ke depan sedikit, kita lanjutkan. Ada sebuah pertanyaan. Ketika kita berdosa, karena setiap hari kita sudah sembahyang ke pura di rumah dan sebagainya, setiap hari kita sudah menyuntingkan bunga dan menaruh bija yang ada di dalam kening kita, setiap hari kita sudah menaruh bija yang ada di tenggorokan kita agar kita, kata-kata kita yang salah akan berubah menjadi kata-kata yang benar. Setiap hari kita menelan bija yang utuh agar senantiasa dari perbuatan kita yang bengkok agar menjadi lurus, ya kita sadari itu adalah sebuah nuansa kegelapan yang ada di dalam diri kita, dan terus setiap hari kita harus cemerlangkan dengan kita menggeluti yang disebut dengan widya, ilmu pengetahuan. Nah, kita menjadi seorang pendosa, apakah bisa ditebus dengan hanya jaga semalam, dengan melek semalam? Apakah hanya bisa ditebus dengan kita melakukan upawasa selama 24 jam? Apakah dosa kita yang begitu banyak bisa ditebus dengan melakukan yang disebut dengan monobrata selama 24 jam atau 30 jam? Ini pertanyaan. Yang kedua pertanyaannya, Ludaka hanya satu malam melek puasa monobrata? Karena Ludaka ini ketika berburu mulai pagi sampai sore kan dia tidak menemukan binatang buruan.
Tetapi dia ketika menemui harimau, dia ketakutan. Setelah itu dia naik ke pohon bilwa. Naik ke pohon bilwa karena sebuah ketakutan agar dia tidak tidur, sehingga dia jager, melek selama 12 jam, mulai sore sampai besok pagi. Agar dia mempertahankan meleknya, tidak tertidur, dia memetik daun bilwa sebanyak 108 yang persis sama dengan jumlah genitri kita yang selalu kita kalungkan. Dia memetik daun bilwa, setelah itu menjatuhkannya ke bawah, persis di bawahnya ada yang disebut dengan lingga yoni. Nah, lingga inilah yang disebut dengan induk semangnya adalah lingga purana atau siwa purana. Setelah itu terbebas dosanya. Dari seorang pendosa, yang namanya pemburu pasti berdosa. Apakah kita semua seorang pemburu? Ya. Memburu apa? Tata, ya. Apakah caranya benar? Ini nanti kita uji satu persatu. Yang terakhir, saya bertahun-tahun berdosa, beriaknya, ngayak, berbakti, hidup saya begini-begini terus. Di mana letak keadilan Tuhan? Kenapa pertanyaan seperti ini? Kenapa saya terus diberi ujian yang begitu berat? Padahal saya sudah mengabdi kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan tulus dan cinta kasih. Kenapa hidup saya begini-begini terus? Dia protes kepada Tuhan. Begitu juga ketika hujan, ada orang punya gawe, dihujani terus, sialah hujan. Padahal ini gawe besar. Nah, seperti itu, semestinya tidak boleh. Kita harus selalu berbuat. Nah, mari kita tumbuhkan kesadaran Tuhan yang ada di dalam diri kita. Yang tidak kalah pentingnya juga, yang sama nilainya adalah kesadaran atma. Kesadaran atma inilah yang akan mendukung tapa berata yoga samadhi upawasa manobrata dan jagra kita ketika kita melakukan ritual Siwaratri. Hindu adalah agama pembebasan. Apa yang dibebaskan oleh ajaran agama Hindu? Pertama yaitu kebodohan. Yang kedua yang dibebaskan adalah kemiskinan. Yang ketiga yang dibebaskan adalah kemelekatan. Kemiskinan seperti apa yang dibebaskan oleh agama, kebodohan seperti apa yang dibebaskan oleh ajaran agama, kemelekatan seperti apa yang dibebaskan oleh ajaran agama. Nanti kita uji. Nah, ini dasar-dasarnya ada di slide. Esensi pelaksanaan gerakan Siwaratri juga ada dibaca, ya. Nah, mari kita langsung kepada poinnya, yaitu untuk menjadikan generasi muda Hindu yang tangguh, harapannya yaitu seimbang antara karma, bakti, jnana, dan yoga marga. Ada yang mengatakan bahwa ajaran catur marga dengan ajaran catur yoga itu sama, tidak ada bedanya. Tapi saya mengatakan di sini berdasarkan sastra itu adalah beda. Tapi bedanya adalah beda tipis. Ada di cerita Arjuna. Tapi sepertinya perlu yang jelaskan ini beda tipisnya di mana. Nah, Arjuna begitu saktinya yang luar biasa dan diajarkan oleh guru-gurunya, Guru Drona dan juga Kripacarya. Dia adalah seorang karma yang baik, melaksanakan karma yang baik, bakti jnana yang baik, yoga yang baik, mendapatkan panah Pasupati. Tapi begitu berhadapan berperang dengan sanak saudaranya, akhirnya gurunya panahnya terjatuh. Wahai Krishna, aku tidak sanggup berperang dengan saudaraku Nisanku. Aku tidak sanggup berperang melawan guruku. Aku tidak sanggup berperang melawan sanak kadangku. Aku tidak sanggup. Kenapa pun aku menang di dalam perang, apa gunanya? Membunuh keluarga sanak keluarga yang begitu banyak. Nah, disinilah Sri Krishna menjelaskan tentang kitab Pancamaweda yang disebut dengan Bhagavad Gita. Inilah yang disebut ketika sudah diajarkan oleh Sri Krishna pada Arjuna, inilah yang disebut dengan catur yoga. Ini bedanya besar. Catur marga, 4 jalan. Ketika sudah sampai pada tingkat halusnya, ini adalah catur yoga. Pelaksanaan berata Siwaratri ini di dalam diri kita ada yang disebut dengan Sabta Tumira. Ada 7. Di Indonesia dalam upaya standarisasi pelaksanaan berata Siwaratri yang utama,
melaksanakan munabrata berdiam diri dan tidak berbicara. Apakah bisa tidak berbicara? Bisa. Yang utama adalah munabrata, yang paling penting adalah kita mengurangi berbicara yang tidak perlu. Itu yang penting. Yang kedua adalah upawasa, yang ketiga adalah jagra. Melek tidak tidur. Itu utama. Yang menentukan standarisasi ini belum bisa tetapi lewat seminar-seminar yang dilakukan oleh PAD pusat menghasilkan 3 standarisasi. Yang kedua adalah madhyama, pawasa dan jaga. Yang ketiga kanistama adalah hanya jaga saja, hanya melek saja. Bawayan saya hanya bisa sampai jam 2 melek, setelah itu tidur tak apa. Sudahkah tadi mengurangi makan? Sudah. Biasanya saya makan nasi 1 piring penuh pagi, siang, malam. Saya sudah kurangi separuh, itu sudah puas. Itu sudah mengurangi, itu sudah mengendalikan diri. Sudahkah munabrata? Sudah. Hari ini mulai pagi saya tidak melihat Facebook sama sekali. Hanya WA yang saya lihat. Facebook, Instagram tidak saya lihat, tidak saya sentuh. Mungkin selama 30 jam, yaitu sudah melakukan pengendalian diri. Mengenali keinginan dan nafsu. Mereka yang menginginkan terpenuhnya segala keinginan adalah kebodohan. Saya katakan menumpuk kebodohan. Tidak semua keinginan itu harus dipenuhi sehingga menjadi seorang anak itu kurit dan lain sebagainya. Tidak semua. Keinginan itu yang dipenuhi adalah standar prioritas. Itu untuk mengendalikan diri. Tetapi kalau semua keinginannya ingin dipenuhi, dia adalah menumpuk kebodohan. Tidak bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Tidak bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Mereka yang hidupnya selalu gaya, terlalu banyak gaya, termasuk jalannya segaya dibuat-buat begini, adalah kebanyakan beban. Kita lihat di fisika. Orang kalau sebenarnya gayanya kadang-kadang beban. Nah, kalau sudah hidup ini beban, akan merugikan tubuh kita sendiri. Kasihan sang yang Atmo yang menghidupi diri kita. Yang ketiga, keinginan dan cita-cita lebih banyak daripada pasir di laut. Orang mengatakan dan bertanya, apakah yang lebih banyak daripada pasir di laut? Orang akan mengerahkan cita-cita. Cita-cita itu luar biasa banyak. Tetapi kira-kira akan bisa memenuhi semua cita-cita? Tidak. Tidak. Yang keempat adalah mengobral ego dan mengubah hawa nafsu adalah sumber kehancuran. Kita lihat saja dan kita buktikan. Baik itu pemimpin, siapapun, rohaniawan yang ngaku-ngaku, ya, bukan rohaniawan hidup saja, pasti akan hancur. Kebenaran itu adalah milik Tuhan. Manakala kebenaran ini terus kita lakukan di setiap hari, kebenaran itulah yang akan menyelamatkan diri kita. Manakala ketidakbenaran terus kita tumbuh kembangkan, cepat atau lambat akan menghancurkan diri kita. Yang kelima adalah 2 hal yang sangat dihindari oleh orang. 3 hal yang dihindari oleh orang. Otak kosong. Pintar katanya tapi kosong sekali, logikanya tidak jalan. Seorang polisi umpamanya nyemprit bentor. Ini yang ditilang nih, motornya apa becaknya? Becaknya ditilang. Secara formal itu salah. Tapi yang ditilang adalah motor karena formal. Nah, polisi tidak bisa membedakan di bentor, apa jalan, becak dan motor dalam satu tubuh. Ini kita main logika, itu namanya otak kosong. Yang paling sering lagi manakala omong kosong. Dan yang lebih menyedihkan lagi ketika dompet kita kosong. Kita pasti sering bisu-bisu. Tidak cocok untuk refleksi dengan siwarat. Ini perhatikan generasi muda. Kecerdasan otak kiri kita bisa baca. Otak tengah kita bisa baca, penuh dengan love atau cinta kasih. Otak kanan kita lihat kecerdasan spiritual, eling, yakin, waspodo, jujur, lascarya, berbudi pekerti luhur. Simbol daripada lascarya di dalam diri kita adalah anjali. Ini simbol lascarya. Ketika orang sudah begini sedikit mengangguk, itu berarti dia adalah hormat kepada atma yang ada di dalam diri kita. Simbolnya adalah dasar dia.
Panca Budindria, Panca Karmendria dicampurkan jadi satu menjadi dasar dia. Inilah yang disebut dengan domestikas. Inilah yang disebut dengan law tidak dasar. Lanjut. Sumbernya adalah seorang yang tidak menjalankan dharma, orang yang mendapatkan kekayaan dengan jalan curang, dan orang yang suka menyakiti makhluk lain tidak akan pernah bahagia hidupnya di dunia ini. Bagaimana dengan Nugdaka? Mari kita sandingkan dengan sumber kebenaran yang ada di dalam Manusmriti 470. Kita cek lagi sumbernya. Tidak menyakiti adalah dharma yang paling mulia. Kesabaran adalah kekuatan yang paling tinggi. Pengetahuan akan diri kita, sang yang atma yang ada di dalam diri kita adalah tertinggi. Kita sering memuja atma kita yang ada di dalam diri kita. Om atma tatu atma sudaya mamsua. Fungsinya itu adalah kesadaran atma. Sesananing pemangku doanya beda ketika persucian. Ampuro nih jero mangku senior pia. Jadi kalau jero mangku mengadakan persucian diri, matanya agak banyak. Kalau walaka cukup om persada siti sarira siwa suci nirmala yang nama suwa cukup. Mahasiswa walaka cukup. Kalau di rumahku beda, mulai dari awal. Mau kena masuk nama sida. Mau ngerapat masuk nama suaka. Marko tatuatko sudah mengsuaha. Om sama sampurnya masri pasupate ompat. Om Sri Ambawatu Sukam Bawatu Purnam Bawatu. Om Sabto di asli nama. Pensuciannya sampai di situ mantra. Kalau sulingnya beda lagi. Akir jotir nama suatu. Patmosan nama suatu. Langsung rapat sampai langsung. Akir dupang gandam samar paya nama suatu. Kalau di rumahku nggak boleh. Kalau menyebut sampai dupang gandam sama pari nggak boleh. Jadi dulu itu. Akir jotir nama suatu. Jadi di rumahku sampai di sana. Tidak sampai mantranya ke. Akir jotir dupang, gandam, samar paya, nama itu berlebihan. Nah, seperti itu bisa sama. Jadi sama dengan ini. Lanjut dengan menjadi generasi muda yang tangguh, percaya diri, membangkitkan tameng diri dengan Raja Kalacakra. Nah, Raja Kalacakra. Lihat nanti di Google ya, Raja Kalacakra. Raja Kalacakra tidak yang tampilkan di sini karena nanti takut disalahgunakan. Yang bacakan dalam slide lain saja. Bunyinya begini, ini untuk tameng diri. Kalau ada orang yang kirim close-up testi tranjar akan hancur dengan ini, tapi kita bangun dengan mantra Om Sambang Takati nama Tuhan yang agung. Yomorojo Joromono. Siapa yang membawa maut kepada diri saya akan berubah menjadi keberuntungan. Yomarani ia yang mencari saya dengan membawa ketidakbenaran akan berbalik menjadi dia yang membawa petaka kepada diri saya akan berubah menjadi kesucian. Yomarani dia mencari saya, mendatangi saya dengan membawa petaka berubah menjadi kesucian. Yomarani Miromono. Yosilopo Polostio. Siapa yang berbuat buruk akan berubah jadi perbuatan baik. Yomiduro Rodumi. Siapa yang abu-abu dia akan menjadi suka. Yodoyudo. Siapa yang mengajak perang kepada saya akan berubah menjadi love kita kasih. Yosio. Siapa yang tidak yakin akan menjadi yakin. Bernama dulu ini awalnya tidak yakin, tapi ketika kita membaca Raja Kalacakra ini, Yosio, siapa yang tidak yakin akan menjadi yakin. Yosi homosio, siapa yang mendebar penyakit akan berubah menjadi kebenaran. Om Sakti. Luar biasa.